laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Lailatul Ma'afiro, NIM 9 dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengukur panggul luar dan juga bagaimana caranya leopard 1, 2, 3, dan 4 dan juga palpasi lainnya. Berikut videonya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul luar ibu. Untuk alatnya yang pertama yaitu jangka panggul dan medlin. Untuk pemeriksaan pertama kita ukur dulu distansia spinarum ibu. Jadi pada distansia spinarum yaitu untuk mengukur jarak antara spina iliaca anterior superior yaitu sias kanan dan kiri. Normalnya yaitu berukuran 23 sampai 26 cm. Caranya kita menghadap ke pasien, lalu ujung jari telunjuk kanan dan kiri berada pada ujung jangka panggul. Lalu jari tengah mencari tulang sias. Kita cari yang bagian yang menonjol di depan. Lalu kita letakkan jangka panggul di panggul seperti ini. Kemudian agar tidak bergeser kita kunci jangka panggul. Nah, kemudian untuk hasilnya kita bisa membaca di bagian luar dari jangka panggul ini. Selanjutnya kita akan mengukur distansia cristarum, yaitu jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri. Normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Biasanya crista iliaca berada 3 sampai 5 cm di atas sias. Berarti di sini. Lalu kita kunci supaya tidak bergeser. Lalu kita baca di bagian luar dari jangka panggul. Selanjutnya kita akan mengukur yaitu conjugata externa, jarak antara tepi atas simfisis dan processus spinosus, yaitu lumbal kelima dengan ukuran normalnya 18 sampai 20 cm. Caranya kita berada di samping pasien, lalu jari tengah mencari tulang simfisis sini, lalu yang belakang mencari tulang lumbal kelima. Posisinya akan miring seperti ini. Lalu kita kunci. Kita baca bagian terluar dari jangka panggul. Untuk yang terakhir yaitu kita mengukur lingkar panggul. Yang pertama caranya letakkan medlin di tepi atas simfisis. Kita minta tolong pasien untuk memegangi medlin. Lalu letakkan medlin antara pertengahan tulang sias dan trochanter kiri melewati lumbal 5, lalu melewati pertengahan antara sias dan trochanter kanan, kembali lagi ke tepi atas simfisis. Nah, untuk jarak normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Pertama yaitu kita periksa leopard 1. Leopard 1 itu untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada fundus uteri dan menentukan usia kehamilan dengan cara mengukur tinggi fundus uteri menggunakan medlin. Lalu caranya kita berdiri di sebelah kanan pasien dan melihat ke arah muka pasien. Minta pasien untuk menekuk kakinya, lalu kita hangatkan dulu telapak tangan kita, lalu letakkan kedua tangan di bagian uterus. Lakukan palpasi secara lembut dan mantap untuk menentukan bentuk, ukuran, dan gerakan janin. Jadi seperti ini kita raba sampai tangan kita bertemu di atas. Lalu kita raba, jika teraba bagian bulat, keras, dan dapat digerakkan, maka itu berarti kepala. Jika tidak spesifik, lebih lunak, dan tidak dapat digerakkan, maka itu adalah bagian bokong. Lalu jika tidak teraba atau kosong, maka berarti janinnya letaknya adalah melintang. Kemudian kita ukur tinggi fundus uteri menggunakan medlin. Untuk tangan kirinya jangan dilepas. Kita sisipkan medlin di antara jari. Kita tarik melewati pusat ke atas simfisis. Seperti ini. Lalu untuk yang dibaca yaitu bagian dari dalam dari tangan.
Selanjutnya yaitu leopard 2. Leopard 2 untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus, yaitu apakah teraba punggung letaknya berarti memanjang, kalau teraba kepala berarti letaknya melintang. Caranya yaitu kita berdiri di sebelah kanan pasien dan sama seperti leopard 1 melihat ke arah muka, lalu kedua telapak tangan diletakkan pada kedua sisi perut. Jika tangan kiri menekan, maka tangan kanan meraba. Jika teraba lurus, keras seperti papan, itu adalah punggung. Jika teraba geronjalan, maka itu adalah bagian kecil janin. Lalu jika teraba kepala, berarti letak janin itu melintang. Lalu bisa juga tangan kanan menahan, tangan kiri yang meraba. Jika leopard 2 gagal, maka boleh melakukan palpasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu palpasi budin, dan yang kedua yaitu palpasi afab. Nah, untuk palpasi budin caranya adalah tangan kiri di atas fundus dan mendorong ke bawah ke arah kaki ibu agar punggung lebih memungkuk. Lalu untuk yang palpasi afab yaitu pinggir tangan kiri tegak di tengah pusat dan didorong ke bawah, lalu secara otomatis janin akan minggir. Lalu kita raba seperti tadi. Jika teraba lurus maka punggung, jika teraba geronjalan maka bagian kecil janin. Yang ketiga yaitu kita melakukan leopard 3 untuk menentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah uterus dan menentukan apakah bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya, pemeriksa menggunakan satu tangan, yaitu tangan kanan di bagian simfisis. Lalu kita raba dengan hati-hati bagian bawah abdomen. Lalu kita raba. Jika terdapat bagiannya besar, bulat dan keras, maka itu adalah kepala. Nah, jika teraba bagian besar yang tidak bulat, tidak rata dan tidak melintang, maka itu adalah bagian bokong. Lalu jika tidak teraba atau kosong, maka janin tersebut adalah letak lintang. Selanjutnya kita mulai goyangkan untuk mengetahui apakah bagian terendah janin itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, bila leopard 3 gagal, maka kita bisa menggunakan palpasi knebel, yaitu caranya kita bisa menggunakan dua tangan. Tangan kanan berada di bawah abdomen dan tangan kiri berada di fundus ibu. Jika tangan kiri menahan, maka tangan kanan kita menggoyangkan secara bergantian. Jika tangan kanan menahan, maka tangan kiri kita menggoyangkan. Nah, jika bagian bawah abdomen masih bisa digoyangkan, maka belum masuk PAP. Tapi bila sulit digoyangkan, maka bagian terendah janin sudah masuk PAP. Untuk yang terakhir yaitu kita akan melakukan leopard 4. Leopard 4 dilakukan jika hasil dari leopard 3 itu bagian terendah janin sudah memasuki PAP. Tujuannya untuk memastikan ulang bagian janin yang terdapat di bagian bawah uterus dan memastikan sudah seberapa besar bagian bawah janin masuk ke dalam rongga panggul. Caranya yaitu kita berubah sikap menghadap ke arah kaki pasien, lalu kaki pasien diluruskan, kemudian letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah abdomen seperti ini. Coba untuk menekan ke arah pintu atas panggul dan memastikan ulang. Jika ujung dari jari kita bertemu, maka baru sebagian kecil yang masuk ke dalam rongga panggul. Itu disebut konvergen. Jika tangan kita seperti ini, maka posisi janin yaitu sejajar, artinya sudah masuk separuh. Lalu jika kedua tangan kita seperti ini, artinya sebagian besar sudah masuk ke pintu atas panggul, yaitu divergen. Lalu di leopard 4 kita bisa melakukan perlimaan untuk meraba apakah sudah masuk atau belum dengan cara kita letakkan jari kita ke bawah abdomen ibu. Jika seluruh bagian jari masih meraba kepala, bagiannya menonjol, maka sebagian kecil belum masuk pintu atas panggul, disebut 5/5. Lalu jika sebagian kepala sudah masuk ke PAP, maka akan teraba 3/5. Jika hanya teraba satu jari, maka sebagian besar kepala janin sudah masuk PAP.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.